Halo, selamat sore. Sore, kenapa langsung? Kamu lagi sibuk nggak? Enggak, Nggak. apa langsung? Mau kasih tahu kamu, minggu yang lalu sebenarnya dokumen kamu udah jadi. Terus karena kita mau datang, mau antar dokumen, tapi majikan kamu lagi sibuk, nggak bisa. Memang dia nggak ada kalau Sabtu Minggu langsung. Bukan masalah Sabtu Minggunya. Kita jam kerja kan bisa mau antar dokumen. Sebenarnya jadwal saya diaturnya hari Rabu atau hari Kamis yang lalu. Tapi majikan bilangnya sibuk, nggak bisa. Jadi terpaksa dokumennya kamu kan udah jadi diantarnya insya Allah minggu depan. Minggu depan? Ya. Udah, nggak apa-apa. Terus ini langsung mau nanya, kamu di situ gimana? Udah dengan Ama gimana? Adaptasinya udah mendingan, udah baik? Kayak gitu lah langsung. Ya sebenarnya kayaknya Ama tuh nggak pikun. Ama itu gimana sih kondisinya tuh gimana? Itu kan langsung dia nggak ingat apa-apa kan. Terus? Itu ada temannya datang, teman dia masih sekolah dulu, dia ingat loh namanya langsung. Oh, jadi hebat dong, Amanya masih ingat. Kumat kan kayak gitu orangnya. Kalau lagi kumat langsung, ya Allah ya Robbi alamin mustaqim. Pokoknya aku ya Allah sampai ngucap aku langsung nggak mau aku pakai handset tuh aku dengerin musik kuat-kuat. Jadi kalau pas lagi kumat kamu sampai nggak tidur 24 jam juga. Jadi kamu kalau akong, tapi kalau memang siang kalau emang nggak bisa tidur langsung, tapi kalau malam bisa kadang bisa tidur gitu. Kalau udah ngantuk banget ya nggak kedengaran, biarin aja kayak gitu. Jadi kondisinya Ama itu sebenarnya sehat ya, nggak sakit kan? Iya, dia nggak pikun. Orang sama anak-anaknya dia ingat semua kok. Anaknya juga dia ingat, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, jangankan anaknya, saya penerjemah kamu, saya losennya kamu aja dia ingat. baru berapa jam langsung. Itu masih Ama kamu masih ingat nama saya sampai sekarang, masih panggil saya nggak? Masa? Dia bilang itu katanya aku aja nggak ingat sama langsung, dia ingat. Kamu aja nggak ingat sama saya. Dia bilang dia hebat banget pokoknya. Itu kan pernah waktu itu kan ada akong yang Songsan itu kan nelpon aku. Dia tahu betul. Coba ingat dia akong katanya, kenapa akong kamu telepon kamu, kayak orang sehat dianya langsung. Tapi kalau lagi parah tuh kayak gitu, kalau lagi kumatnya kayak takut gitu aku ngelihatnya langsung. Jadi akong kamu yang di Taipei yang dulu kamu jaga itu masih sering nelpon kamu nanyain keadaan kamu gitu. Iya, nanyain kabar aku kayak gitu, gimana di sana, baik. Aku bilang majikannya baik, aku bilang kayak gitu. Ya syukurlah bilang kayak gitu dianya. Tapi Amanya ya kayak gitu, ya aku bilang sama aja kayak Ama dulu, aku bilang kayak gitu. Oh, terus jadi begini ya, masalah kamu istirahat ya toh. Ini kan sebenarnya kamu waktu diantar sama saya pertama kali datang, hari kedua, hari ketiga itu kan udah merasa nggak nyaman banget ya, nggak enak banget pokoknya. Gimana itu? Menurut kamu gimana itu? Kamu dihadapkan tanggung jawab kamu harus menjaga pasien yang seperti itu, awalnya gimana? Ya awalnya ada rasa takut kayak gitu ya Lause ya. Dia sampai teriak-teriak gitu, udah gitu dia mainin ludah kayak gitu kan, dia tuh sering kalau mainin air liur kayak gitu, kalau lagi bukanya kayak gitu. Tapi sering aku tegur dia Lause. Aku bilang aku nggak mau ya bau-bau, aku bilang kayak gitu, aku mau bersih, aku bilang kayak gitu kan. Nanti aku nggak mau, aku deket sini, aku bilang kayak iya dia bilang kayak gitu. Dia tuh kalau nggak ada aku gitu, diambil tangan dia, diambil ludahnya itu, dilap-lapin semua sama bajunya itu. Tapi sering aku giniin tangannya itu, aku centil. Aku bilang nggak mau ya, nggak boleh kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Iya aku tahu katanya kamu tuh bersih, suka saya bersih, dia bilang kayak gitu. Maaf, dia bilang kayak gitu. Ya. Terus selama kamu di situ, Akong di situ gimana? Bisa bantu jagain nggak kalau Amanya lagi rewel kayak gitu? Iya, bantuin gantian istirahatnya lah. Kan kalau jam 1 aku istirahat tuh. Entar setengah 2 aku keluar gitu jagain dia. Nanti Akong yang istirahat kayak gitu loh. So, dia kan nggak bisa ditinggalin sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita cariin job kamu itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan kamu ya. Karena agensi kamu tuh melihat 3 tahun yang lalu waktu kamu di majikan yang lama, kamu jaga Ama itu juga nggak gampang sebenarnya. Ama kamu pertama itu orang dia diem tapi mulutnya kan dia ngomong terus. Yang pertama dulu kan dia suka mukul loh. Suka mukul. Suka ngeludahin, suka jampokin rambut aku. Kalau ini kan enggak, dia hanya sekedar mulutnya aja gitu, ngomong gitu, nggak berhenti ngomongnya.
Jadi di saat dia pokoknya matanya melek itu, pokoknya Ama itu nggak berhenti ngoceh gitu. Nggak berhenti, pokoknya dia tuh manggilin suaminya, manggilin aku, manggilin anak-anaknya, pokoknya semua dipanggilin gitu lah. Sampai Lase juga dipanggil ya. Si pencung, kayak gitu pokoknya kalau dia lagi kumat tuh emang kalau om nggak sabar itu emang nggak bisa lah ngadepin dia. Makanya kamu juga dengar kan dari tetangga sebelah, dari teman-teman kamu waktu buang sampah, katanya gonta-ganti TKW ya? Iya, katanya gonta-ganti itu kamu gimana? Ya kalau menurut aku ya bisa lah aku bilang kayak gitu. Dulu aku jaga orang kayak gitu, aku bilang, tapi pertama pertama di rumah orang aku makan aja nggak mau kemarin, tapi kan sekarang kan aku udah masak kayak gitu kan, jadinya udah adaptasinya lebih baik kayak gitu. Jadi dan setiap hari aku masak gitu loh Ustaz. Jadi nggak gampang juga ya menjadi kamu. Saya sebenarnya salut loh, saya tuh masih mikir kamu, saya nggak percaya kalau kamu bisa menjaga Ama ini. Agensi kamu aja nggak percaya sampai kemarin waktu antar kamu tuh dijanjiin begini. Karena mungkin si agensi tahu juga di situ bolak-balik ganti orang. Nah, ini begini, kalau kamu nggak bisa ini ya, dia katanya terakhir kali mau nyariin kamu, maksudnya orang yang terakhir katanya gitu. Nanti kamu boleh cari ke agensi lain katanya gitu. Nah, si agensi itu sampai ngomong kayak gitu, berarti kan emang over, emang keterlaluan Amanya ini. Nah, itu sebenarnya otaknya aja losdol lah. Otaknya itu udah rusak. Tapi masih sehat, orangnya masih ingat. Masih sehat. Lause itu makannya banyak banget. Lah berarti tenaganya kuat dong kalau misalnya. Gak ada tenaganya Lause. Lah makanya banyak. Dia tuh nggak mau duduk, tapi Lause, dia tuh kan kita kan udah nggak ada tenaga nih, duduk diam nonton TV, dia nggak mau. Paling 5 menit nanti mau minta ke kamar mandi. Ntar kita antar ke kamar mandi baru duduk itu dia mau berdiri. Ntar kita dudukin ke sofa lagi dia mau ke kamar mandi lagi kayak gitu. Ya Allah, ya Robi, ya Allah. Sabar. Kadang aku ya ketawa kayak gitu, kadang aku iniin pipinya itu, aku bilang kayak gitu. Aduh, cowel pipinya Ama ya. Iya, katanya yaudah, katanya aku nggak sehat, dia bilang kayak gitu, aku minta maaf, dia bilang gitu, aku lupa wangci katanya. Terus awal-awalnya kenapa, kan ini semua kita nggak tahu ya, kenapa kamu bisa bertahan itu awal-awalnya gimana sih? Setelah kamu bilang ke saya kan nyampein ke agent kalau kamu seminggu di situ nggak mau ya, nggak betah. Akhirnya kok bisa bertahan itu majikan kamu, karena ditanya sama majikan langsung ya, kamu kenapa nggak mau gitu? Terus katanya. Lah yang ngasih tawaran kamu, ya udah kamu di sinilah, saya mohon. Terus yang kasih tambahan gaji itu siapa? Yang anaknya yang pertama waktu ngomong sama Lause itu. Oh, sama waktu saya datang ngantar kamu itu. Nah, terus yang pertama kali masalah ngomongin tambahan gaji ini dari pribadi kamu sendiri, apa mereka yang ngomong duluan gitu loh? Merekanya Lause. Oh, jadi mereka merasa nggak mau kalau kamu mau pergi pindah gitu ya. Jadi apapun caranya dia memohon sama kamu dan nawarin tambahan gaji kayak gitu. Iya, kan dia tanya tuh sama mamanya tuh, katanya, Ma, katanya gimana, katanya bilangin aku tuh jaganya kayak gimana, katanya dia tuh suka sama aku, dia bilang kayak gitu kan. Katanya dia tuh baik orangnya, katanya dia bilang kayak gitu. Aku mau pergi jangan, kata Amanya jangan pergi, katanya bilang kayak gitu. Oh, berarti majikan sama Ama itu sama-sama bisa menerima kamu juga kayak gitu ya. Terus Amanya itu masih sehat loh, kalau diajak ngomong masih nyambung lah Ustaz. Iya, berarti kan emang otaknya aja yang error. Iya. Dan itu kan pertama juga aku takut juga kan, ada teman tuh waktu buang sampah, katanya nggak ada betah orang, katanya ada yang 1 bulan, ada yang 4 bulan. Aku pikirnya kenapa, berarti mereka kan jahat, aku pikirnya kayak gitu kan. Iya. Kenapa sampai orang nggak betah kayak gitu kan. Iya. Aku pikir berarti mereka orang jahat dong, aku pikirnya kayak gitu. Agak tahunya mereka setelah aku mengenal, ya lambat-lambat mengenal mereka, ya sebenarnya mereka baik sih. Kayak gitu lah. Ya cuman Amanya aja mungkin yang bikin orang nggak betah, itu ya Amanya aja kayak gitu. Ini kamu udah kerja berapa minggu ini? Udah 15 hari lah Ustaz. Nanti kita dokumen kan, ngantar dokumen ke kamu. Nanti tambahan gajinya itu majikan menjanjiin kamu berapa awalnya? Awalnya janjiin kamu berapa? Awalnya itu dia janjiin 5.000. Terus? Katanya kalau kamu memang nggak cukup
masa kamu mau kerja sini jaga ama, bilang kayak gitu. Nggak apa-apa kamu mau minta berapa, bilang kayak gitu. Aku bilangin aja punya 8.000 kalau bisa. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Wah, jadi ya, kamu jaga ama, dia bilang hebat. Kayak gitu. Salut. Wah, salut saya. Kamu awalnya ditawari majikan tambahan gaji 5.000, kemudian kamu merasa masih keberatan lagi ya. Padahal kamu baru loh, ini job baru loh ya, bukan kamu perpanjang kontrak loh. Jadi kamu berani nawar kayak gitu, maksudnya berani ngasih tawaran ke majikan. Jadi majikan selama ini berarti baik dong, nggak jahat dong. Iya, aku pikirnya ya kayak gitu, karena mereka juga makannya ya baik kayak gitu ya, bersyukur lah kayak gitu kan. Ada di luar sana aku pikirnya orang kadang ngelihat postingan kan ada yang pelit, ada yang apa kayak gitu kan, masalah makan atau apa kayak gitu kan. Iya, betul. Ya aku pikirnya ya sudahlah, bertahan sabar aja kayak gitu, ikhlas aja kayak gitu ya kayak gitu. Iya, karena semua ya, ini kan menjaga orang tua aja. Semua mayoritas yang jaga orang tua yang ada di Taiwan itu juga akan menghadapi masalah yang sama ya saya. Jadi kalau majikan baik, pasien baik, kadang makannya juga pelit ya toh. Ada makan yang harus beli sendiri, sarapan beli sendiri. Kadang kan kita kalau denger konten-konten saya itu kan bermacam-macam juga ya. Ada yang diusir-usir, ada yang dipukul, ada yang pokoknya macam-macam. Jadi kita semua tinggal kita menyikapinya gimana. Makanya saya salut sama kamu ya toh. Dan kamu yang sebagai artis agak terkenal di TikTok, ya kan? Saya tuh lucu. Karena gimana? Kamu bisa menghibur diri kamu sendiri, ya toh? Dan kewajiban kamu menjaga ama, menjaga pasien itu juga masih bertanggung jawab, ya. Jadi saya salutnya di sini. Makanya nyari orang yang seperti kamu juga ini 1001 juga. Makanya saya bener-bener kemarin sama agensi kamu tuh nggak percaya. Bener nggak si Ani ini bener mau kerja kayak gini, bener nggak? Saya bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang, aku yang mastiin dulu ke anaknya. Aku bilang gitu. Ternyata kamu oke loh, majikan bersedia nambah gaji 8.000. Itu saya dengar 8.000 itu saya juga wah, ini ditambah gaji 8.000 otomatis tanggung jawabnya semakin besar. Tapi saya rasa sama ya. Ya, iya. Karena kan aku pikirnya kan minta tambahan segitu ya sudah sesuai dengan apa ya, dengan kerja aku kayak gitu kan, ibaratnya kan dengan ama kan kayak gitu kayak gitu ya sudah kayak gitu dengan tanggung jawab aku. Iya, jadi semua ini ya, ini kan atas kemauan kamu sendiri dan atas persetujuan kamu dan majikan ya toh. Jadi harapan saya pokoknya kamu tetap bertanggung jawab gitu aja ya. Kalau kamu menghibur diri kamu, apa misalnya kamu sukanya joget-joget, main TikTok nggak apa-apa. Saya juga nggak, itu kan hak kamu asalkan ya. Saya masih mengingatkan, asalkan kamu masih ada sopan. Jadi jangan terlalu menyorot ke pasien kamu, terus joget-joget di depan dia, di atas meja, apa kan nggak sopan. Jadi tetap punya etika, tetap punya sopan santun, itu aja. Masih tahu aturan. Iya, saya tahu itu hiburan kamu ya, cara kamu menghibur diri. Karena kamu juga nggak libur, itu juga nggak gampang lah menjadi kamu. Jadi saya tetap bisa mengerti dan memahami kamu ya. Saya sangat salut sama kamu, berterima kasih sama kamu. Kamu bisa menerima pasien kondisinya yang seperti ini. Bisa bikin kamu juga stres loh ini. Kalau kamu orang nggak sabar, orang bisa depresi loh. Nggak sabar itu, bawaannya emosi kalau nggak sabar itu. Iya, karena dari segi kesehatan kamu merasa terganggu. Dari segi mood kamu, kejiwaan kita ya, sama keadaan kondisi kita ini merasa juga terganggu loh ya kita. Jadi alhamdulillah pengalaman kamu bisa ada pengalaman yang seperti ini. Jadi kamu nggak kaget lagi. Itu mending kita diajak bercanda, amanya diajak bercanda kan nggak marah. Gitu orangnya, daripada kita semakin kesel, ya kita sendiri yang macam apa ya, kalau kayak gitu akunya nggak mau kesel kayak gitu, jadi biarin aja kayak gitu. Iya, makanya kamu menghibur diri kamu sendiri sampai main TikTok kayak gitu. Saya juga ketawa loh. Tapi akunya nggak masalah dia. Iya, nggak apa-apa. Yang penting itu kan masalah ama. Kerja kamu bagus, tanggung jawab merawat amanya bagus. Ya sudah, majikan nggak mempermasalahkan ini. Tapi itu ya pesan saya, kamu tetap menjaga kesehatan kamu ya.
Jadi waktunya amanya bisa tidur, istirahat, kamu juga tidur ya. Iya. Emang kalau siang itu emang nggak bisa tidur, istirahat aja lah Ustaz. Ya nggak apa-apa, yang penting setidaknya kamu tuh nggak kerja gitu loh, Sa. Jadi kalau misalnya pekerjaan kamu di saat menjaga kayak gini kan kayak jaga anak kecil. Jadi masalah pekerjaan bersih-bersih itu nomor 2, nggak menurut majikan kan gitu. Jadi kamu juga harus menjaga diri kamu sendiri ya, jangan sampai sakit, jangan sampai drop ya. Iya, kadang akungnya juga kayak gitu, kalau aku bersih-bersih nggak apa-apa kamu istirahat, nggak apa-apa aku nggak enak rumah kotor, aku bilang kayak oh gitu. Iya, jadi kamu tetap tanggung jawab. Oke. Rumah kotor banget loh Ustaz. Maksudnya kan akuin ya Allah. Oke. Ya udah gitu aja ya saya. Iya, makasih ya. Yo, sama-sama. Bye-bye. Yuk, bye-bye. Oke teman-teman, jadi itu tadi dari PMI saya yang baru kerja 15 hari menjaga pasien ya. Itu pasiennya sudah over ya. Jadi jaga itu udah ganti-ganti Mbak PMI, tapi dia tetap aja gimana ya, nggak bisa betah gitu loh. Jadi bikin orang nggak nyaman, nggak betah, nggak kerasan. Tapi setelah dijaga sama Mbak ini tadi, itu alhamdulillah dia bisa menghandle, bisa kerja. Nah kemudian ini majikannya sudah khawatir karena Mbak ini sebenarnya seminggu di situ udah nggak betah, udah minta pindah, nggak mau minta job yang lain. Nah kemudian kita ngomong sama majikan, bisa nggak kita dicarikan solusi. Jadi saya bantu Mbak ini minta solusi ke majikan. Kalau misalnya harus dia ganti lagi, maksudnya nggak mau jaga ama ini kan, majikan juga merasa kasihan juga ya. Majikan tuh baik, akongnya juga baik, cuman amanya memang seperti itu kondisinya yang seperti diceritakan sama Mbak tadi. Nah kita mencarikan solusi ke majikan. Kalau memang Mbak PMI kan juga capek, jadi kalau misalnya ditambahin gaji gimana. Nah awalnya kita nggak meminta harus tambah gaji berapa, tapi majikan menawarkan tambahan gaji sebesar 5.000, itu yang pertama. Kemudian Mbak ini merasa masih ragu ya. Jadi mereka majikan sama Mbak PMI ini berkomunikasi sendiri ya, tanpa kita cuman kasih solusi aja bagaimana Mbak ini bisa bertahan dan majikan bisa memakai Mbak ini. Jadi mereka berdua itu berkomunikasi langsung ya, tanpa kita. Jadi majikan kemudian memberikan tambahan 3.000 lagi. Jadi total tambahan gajinya 8.000. Ini sebenarnya juga berat ya bagi Mbak PMI ya, karena tanggung jawabnya juga besar. Kadang 24 jam sampai nggak istirahat. Siang aja nggak pernah istirahat tidur. Tapi dia ada istirahat, maksudnya nggak kerja gitu. Jadi bisa duduk. Tapi amannya kan 5 menit sekali harus ke kamar mandi, harus ke ruang tamu, harus tidur apa, minta jalan apa. Jadi nggak pernah Mbak ini bisa duduk tenang, itu nggak pernah. Jadi seperti anak kecil yang ini ama memang sudah over. Nah sampai malam pun, ini ada videonya ya, seperti ini pasien ini. Maaf saya kasih contohnya. Ini kursi ini udah diranjang ya, tidur di ranjang malam ini. Ranjangnya ada itu penyangganya ya, jadi ada dikasih penutupnya gitu. Nah kemudian didobrak-dobrak sama amanya ini, nggak bisa tidur, dia malam tuh nggak pernah tidur kadang. Tapi Mbak PMI nggak tidur sekamar, karena kalau tidur sekamar dia pasti nggak kuat. Bisa diawasi dari kamar sebelah, ada CCTV-nya. Ini tengah malam seperti ini, nggak bisa tidur. Selimutnya dibanting, bantingnya dibanting. Tapi dia nggak bisa berdiri karena dia ranjangnya itu ada tuh ya, ranjangnya ada penyangganya, jadi tutupnya gitu, tapi nggak bisa buka dia. Ini ama kalau tengah malam pun panggil orang. Nah panggil Mbaknya. Ini tengah malam ya. Nah ini manggil Ani, manggil Laukong. Gimana orang mau tenang, mau tidur kalau tengah malam 12 jam nggak pernah tidur. Ini 20 sampai pagi, siang, malam nggak pernah tidur. Sampai jangankan keluarga majikan, nama saya aja dipanggil loh ya. Jadi ini ada videonya. Nih ada videonya. Sebentar ya, saya ulang lagi videonya. Nih dia panggil nama saya. Ini amanya sebenarnya masih ingat nama-nama siapa yang pernah dia ketemu sama ama ini, jadi selalu panggil. Jadi nggak bisa
orangnya nggak bisa diem, mulutnya ini nggak bisa diem, jadi ngomong terus, ngoceh terus sampai kemana-mana, jadi bikin orang itu gregeten ya, yang jagain nggak betah. Alhamdulillah Mbak Ani tadi bisa bertahan ya dengan kebaikan majikan ya, jadi semuanya berjalan lancar. Tapi saya pesan ke Mbak Ani untuk selalu tahan. Jadi buat teman-teman semuanya yang kerja di Taiwan khususnya yang menjaga pasien, jaga lansia, itu memang nggak gampang. Pekerjaannya kadang kalau siang masih harus bersih-bersih, masak buat banyak orang ya. Ada masakin buat keluarga majikan, cuci baju, dan lain sebagainya. Masih harus jaga pasien, masih, jadi pekerjaan itu nggak ada yang mudah, memang tanggung jawabnya besar. Jadi kalau nggak, persiapan mental kita harus benar-benar disiapkan. Kalau kita orang yang nggak bisa sabar ya, itu pasti menerima pekerjaan ini nggak ada yang kerasan. Jadi sebenarnya di mana-mana juga sama ya, hanya saja mungkin yang menemui berapa persen yang seperti kondisinya seperti ini, seperti anak kecil. Mungkin ada yang lain pasiennya baik-baik saja tapi majikannya super pelit, pekerjaannya banyak. Ada yang nggak kerja tapi pasiennya error, dia suka ngusir-ngusir, suka banting-banting barang. Jadi semua kondisi pasien, kondisi pekerjaan yang ada di Taiwan sini memang nggak sama ya. Jadi beda-beda tergantung nasibnya kita tuh gimana. Jadi buat mbak-mbak PMI, calon PMI yang mau keluar negeri harus disiapkan mental, disiapkan kesabarannya. Jadi kalaupun udah keterlaluan, udah itu sebenarnya seperti Mbak ini saya buat kasih contoh buat semuanya, buat inspirasi juga. Jadi kalau memang kita udah nggak betah, tapi majikannya masih baik, itu kan ada juga. Kita bisa bernegosiasi masalah tambahan gaji, apa ya. Saya sebagai penerjemah atau losenya mereka itu tetap membantu, mencarikan solusi bagaimana jalan yang saya berjanji seperti itu. Karena kalaupun bentar 1 bulan pindah, nanti nemuin pasien yang sama, itu kan kasihan ya mbaknya, nanti kerjanya pindah-pindah terus, nggak finish. Nah, kapan mau pulang, kapan mau selesai kontrak. Jadi kalau bisa ya kita kasih solusi yang tapi tergantung juga sama majikan, karena kondisi majikan itu juga nggak sama ya, kemampuan majikan nggak sama. Kalau seperti mbak tadi itu ya alhamdulillah majikannya ya, salut sekali saya sama majikan dan sama mbak PM. Mereka sama-sama bertahan demi satu, mbaknya demi pekerjaannya ya, memang jadi kalau majikan memang sangat membutuhkan tenaganya mbak PMI. Oke teman-teman, itu tadi inspirasi buat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan selama di konten-konten saya itu bermanfaat dan diambil. Oke, terima kasih yang sudah selalu setia nonton channel saya. Semoga selalu sehat walafiat, panjang umur. Terima kasih. Bye.